Langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Karena ini setnya beda, jadi agak lama ya guys buat masuk yang ini. Iya. Biasanya kayak kakakku gitu sama mamaku pernah berantem. Bior sama I pernah berantem nggak? Berantemnya yang biasa aja. Susah dibilangin. Susah dibilangin ya kita marahin. Enggak loh, aku dulu. Woi, mama mau berusaha menutup aib kan? Buat Pior seberapa penting approval keluarga? Ya nggak bisa lah kalau nggak di approval. Cie, mau nangis. Tisu. Padahal ini belum pertanyaan yang paling sedihnya loh. Aku cuma takut papi mami kayak ngerasa kesepian. Soalnya dari kemarin papi kayak udah ngigo gitu ke mami. Ngigo apa kalau boleh tahu? Papiku bilang kayak, Mi, Cici udah mau nikah ya, ntar kamar kosong ya gitu. Tempat tinggal kalian ada dengan rumah papi mami jauh nggak? BSD sih, 20 menit naik tol. Kamu harus punya itol yang banyak. Kalau misalnya Cici ada masalah dan dia tetap mau dengerin cerita Cici, jadi Jangan sampai dipendem sendiri. Tapi kamu ya pesenin taksi online ya, jangan disuruh nyetir. Halo, gue Salzan Exet, selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong. Karena bintang tamunya keren banget, ingat tayangan ini hanya bersifat hiburan dan tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit, di mana kita membutuhkan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong! Wow! Gua nggak bisa joget, Udahlah ya, ini sudah episode 60 iya 60-an. Ya. Udah episode 60-an. Gua juga udah bingung mau bridgingin bintang tamu. Iya. Jadi nebak-nebak juga salah mulu. Lo semua nggak pernah benar. Ya kan? Langsung aja. Enggak, Hotman Paris. Kita hari ini pakai kembaran kacamata bertiga, kecuali Vior. Pinjam kacamatanya, lepas. Nah, boleh. Ayo. Tunggu. Ada nih. Kak Oji. Oke. Tapi ini kacamatanya ada minnya nggak? Wes! Oke. Bocah-bocah kacamata. Jadi bisa ya, nanti brand-brand kacamata bisa masuk di sini. Iya. Masuk. Langsung aja ya, bintang tamu kali ini kita akan ngomongin keluarga artis. Raffi Ahmad. Langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Karena ini setnya beda, jadi agak lama ya guys buat masuk yang ini. Iya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mama dan adiknya Pior. My family, guys. Kita belum salaman. Happy birthday. Kadonya mana? Woi, birthday ya. Ini kadoku buat kamu. Baru gua mau ngambil. Jadi sekali lagi buat teman-teman mungkin sudah ada yang tahu dan juga mungkin belum ada yang tahu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Lebih spesial daripada tamu-tamu sebelumnya karena kita kedatangan ada mamanya Vior, Mami Foni, dan juga ada adiknya Vior, Febiola. Kita keluarga V semua. Keluarga V. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Feve. Susah dibantu, itu susah dibenerin. Woi, kamu barusan dipeliri mama Vior kayak gini nih, Kon. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol yang personal aja ya. Teman-teman juga nanti Maiden atau Kates kalau misalnya mau nanya-nanya silakan.
Iya. Seperti yang kita tahu di sosial media kan kedekatannya Tante dengan Vior kan sangat dekat sekali. Vior nih sebenarnya kalau di rumah nih anaknya memang sepolos itu kah? Atau memang Jawab jujur, Mi. ada nakal-nakalnya kah? Gitu, atau gimana? Ya kalau polos memang dia kurang know how sih sebenarnya. Kosongpedia. How mempunyai arti baik, biasa digunakan saat menyapa ni hao atau saat menanyakan kabar ni hao ma. Sedangkan no dalam bahasa Inggris mempunyai arti tidak. Kalau digabung, no how artinya jadi tidak baik. Atau mungkin maksudnya no how, tidak bagaimana. Nah, kalau kata Vior yang benar, Pengetahuan. maklum, editornya orang Beijing, belah dituna Cikijing alias orang Sunda. Jadi bingung juga. Hashtag Belajar bahasa Cina. tetap kisi nggak ya? Harusnya mereka itu di sofa. Kayak gini. Oke, boleh nggak? Boleh deh. Tante, mohon maaf ya. Tante silakan yang di sofa. Boleh. Ya jadi gimana Tante? Silakan. Ya memang Vior polos karena kurang know how, kurang pengetahuan aja. Belajar dong. Gimana nggak kurang? Aku mau nyetir mobil. Mau belajar dikit, takut nabrak, nggak bisa mobilnya. Enggak lah, pasti lebih sayang Viornya lah. Kalau dari adiknya sendiri nih. Beda berapa tahun kamu kalau? 2. Jangan jujur ya, jangan jujur. Emang beda 2 tahun. Tapi kamu pernah kesel atau mungkin pernah pusing nggak dengan tingkah kakakmu yang polos atau know how tadi? Itu setiap hari. Kenapa? Pusing setiap hari. Karena nggak tahu apa-apa. Enggak, aku klarifikasi ya. Oke, boleh. Aku sebenarnya bisa, tapi karena ada yang ngurusin jadi mager. Oh. Ya kan? Udah kebiasaan jadi dia belum Manggilnya Ya, itu panggilan akrabnya. Kerapnya. udah kebiasaan jadi dia belum ngomong apa, aku udah sediain duluan. Udah kebiasaan juga jadi Tahu. Udah di prepare ya? iya, jadi kita nggak tahu dia sudah tahu apa enggak katanya sih. oh, kayak gini loh, Dek. Nah, kayak Yola gini. Nah lo. Belum apa-apa udah di prepare ya? Kan ini kan kenapa ada yang disindir di sebelah sana? Disindir adanya. Tapi kan kalian kucuk-kucuk gitu kan, adeannya. Pernah berantem gak sih? Menarik pertanyaan. Kayak apa lu yang apa Ya, gitu? atau kamu di depan kita cucuk-cucuk aslinya di asli tampar-tamparan. Enggak sih? Gak pernah. Tapi kita dulu kecil, tapi kalau sekarang kayak berantem 1 detik kemudian baikan. 1 detik. Karena aku butuh dia juga butuh aku. Dulu masih kecil kalau berantem saya masukin kamar. Saya kunciin, jadi nggak mesti pulang keluar mesti balik lagi. Jadi nggak akan bisa balik lagi. Orang tua Asia kayak gitu semua. Kan makanya ngomong jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong dia biasa orang tua jadi beda. Jadi beda, Vior. Tapi ini pernah pukul nggak? Gitu, kalau Nggak, tahu. paling cubit aja. Kalau nggak sopan. Tuh kamu harusnya dicubit, cubit Kenapa? Mami nggak pernah pukul aku. Kenapa? Karena nggak boleh dibiasain, pukul-pukul nggak boleh. Tapi kalau Koko dicambuk-cambuk. Kalau Koko kan aku cambuk. Enggak gitu. Kalau Koko sama papinya dia gesper disabet. Kalau laki-laki emang harus, kalau belum sadar dia harus paham. Kalau anak perempuan nggak boleh. Ya, kalau itu memang stylenya keluarga. Tapi balik lagi ke Yola. Kamu sendiri di momen mana kamu sadar bahwa ya sudahlah memang kakak unik gitu. Ada nggak momen, pasti kan awal waktu masih kecil kan belum mengerti dong pasti ya kan. Masih mungkin kok kakakku agak unik ya, nggak sama dengan teman-teman yang lain gitu. Kamu ada nggak momen dimana oh iya memang ini kakakku aku sayang memang unik lah gitu ya sudah kamu udah berdamai gitu. Kalau misalnya ada satu kejadian gitu, aku sama Koko udah ngerti, dia ulangin nggak ngerti gitu. Itu Dari kecil? Iya, dari kecil. Terus kapan? Dari kecil. Pas kabur dari kecil. Yola, aku nanya. Kamu pernah nggak saking dia kayak naik-naik terus akhirnya kamu kurung kepalanya dia pakai helm? Apa sih? Nggak jelas lagi. Tapi pernah capek nggak? Pernah capek nggak? Ada di momen capek nggak? Sebagai wajarnya manusia gitu, nggak pernah? Enggak sih. Enggak lah. Kayak udah Enggak juga tahu.
Kadang kalau dia lagi ngurusin urusan dia, waktu zaman kamu kuliah, aduh nih orang kayak gitu. Iya, tarik napas, buang napas aja. Dia kalau bisa buang napas, kamu bilang gini nggak? Ngapain lu tarik-tarik napas? Enggak, aku cuma biarin aja. Iya. Tapi nggak biar nggak ribut aja sih, jadi tarik napas, buang napas aja. Tuh, itu adik yang berbakti loh. Ya cicinya begini soalnya. Tapi dia Tidak kesana. Kasihan loh. Enggak lah, tapi dia termasuk baik lah. Baik. Cuman ya kalau misalnya bilang ngapain tarik napas terus. Kayak ada yang anjir. Aku pengen penasaran, pengen tahu. Oke. Fior pernah curhat nggak masalahnya ke kamu? Sering. Kita deket lah. Tapi kalau konsep curhatnya Fior tuh dia hanya menceritakan dan minta solusi atau cuma pengen cerita aja kalau Fior? Cici tuh kebanyakan cerita kalau masalah udah selesai. Tapi kadang kalau aku peka dia kenapa-napa, aku tanya duluan. Misalnya nih, matanya bengep gitu kan. Karena aku kadang random gabut suka masuk tiba-tiba suka masuk kamarnya gitu kan. Iya. Kamu nangis gitu. Dan dia pasti pembohong yang buruk dong. Dia pasti pembohong yang buruk dong. Aku cuma jawab satu. Jangan bilang mami. Iya. Malah pasti kamu bilang kan abis itu? Ya enggak juga sih. Kalau dulu pasti bocor, tapi kalau udah gede gini enggak. Oke. Soalnya kalau orang tua kan pasti kenapa Ci? Jadi kepikiran. Soalnya, Iya. Kita merasa kita bisa nyelesain masalah sendiri. Bisa? Enggak. Enggak bisa. Iya yang aku suruh. Iya, jadi kalau masuk kamar, kalau dulu mikirnya kayak semua tuh masalah selesai kalau diceritain ke orang tua. Tapi kalau sekarang kayaknya malah membebani pikiran orang tua, jadi mikirnya nggak usah ceritain deh gitu. Tapi pernah kebalikannya nggak? Maksudku kan itu sebegitu pekanya kamu sama Fior kan? Tapi Fior di sisi lain pernah peka nggak kalau adikmu pernah punya masalah? Sebentar, uwonya kamu artinya banyak. Jelasin dulu, jangan uwo kan kita nggak tahu nih uwo. Aku loh kalau ke temen adekku yang ngebully dia, aku jadi preman. Yang terdepan ya. Iya, sampai orangnya takut lihat aku. Berarti kamu juga sayang juga, posesif juga sama ini ya, sama adekmu. Soalnya dia kan mendem, orangnya mendem. Jadi kayak nggak berani cerita. Tapi loh sekarang dia cerita terus kalau ada masalah. Yang itu kalau ditukar sama denger cerita kamu dari kecil masih kurang itu. Enggak, Yola, aku kira kalau misalnya kamu lagi murung, sedih, kusut, dia bilang, Yola kamu lagi happy ya? Kira. Tapi enggak. Sorry, tadi menarik kamu kan bilang kadang jangan bilang mami. Berarti banyak hal-hal yang kalian rahasiain. Yang mami tidak tahu. Mami tidak tahu apa-apa ini mami. Biasanya kalau misalkan, aku kan punya 7 mantan ya. Bisa siapa aja ya. Kalau misalnya cowok kita nih berantem, nggak ngomong ke orang tua. Bilangnya yang bagus-bagusnya aja. Tapi endingnya terungkat ketahuan juga sama orang tua. Tapi tante sendiri pasti peka dong ya kalau ada hal-hal yang disembunyiin dari Fiora. Kita punya feeling orang tua ya. Iya. Pasti tahu dari keadaannya pas dia pulang lagi bete atau ada sesuatu yang disembunyiin, kita pasti punya feeling. Cuman momennya kalau kita tanya belum tepat ya kita nggak tanya dulu. Kita cari tahu dulu dari adiknya dari mana, seperti itu sih. Biar nanti dia maunya cerita sendiri misalnya. Mau jadi anak. Tapi enggak kayak mamaku loh. Emang nyokapnya gimana, Mei? Orang tua beda-beda. Nah, kalau mamaku dari mana? Maksudnya nari kan? Nari begini maksudnya nari dia. Nari Bali begini-begini. Tahu aku. Iya. Tapi jadi aku kepepet loh. Apa? Jadi aku ketekan kan. Kenapa ketekan? Ini cerita, orang tua cerita, terus aku gimana? Lo kamu nggak cerita ke siapa-siapa? Maksudku kayak Cici cerita nih, terus papi punya feeling. Sedangkan aku nggak boleh ceritain cerita dari Cici. Oh, kamu jadi ada di posisi yang sulit. Iya, ngerti kan? Paham. Jadi pas kamu ditanya-tanya, kamu cuma jawab apa? Dosa. Jadi aku bohong dong, dosanya di aku semua. Fior, kamu bikin adikmu ada di posisi yang sulit. Tapi kita balikin lagi coba ke Kates dan ke Medan. Silakan, ada yang mau ditanya nggak di keluarga ini sebelum kita nanti lanjut lebih dalam. Pernah nggak kan biasanya kayak kakakku gitu sama mamaku pernah berantem. Nah
Fior sama I pernah berantem nggak? Berantemnya yang biasa aja. Susah dibilangin. Kalau susah dibilangin ya kita marahin gitu loh. Enggak loh, aku dulu berantem. Woi, mama mau berusaha menutup aib kan? Tapi paling sering berantem sama dia. Kalau papinya kan belain terus. Iya. Karena ayah kan. Iya, Kalau iya. sama saya kita suka lebih Beda sering pendapat berantem. mungkin ya, beda Aku sama mamiku sering berantem, tapi lupa ya karena apa. Cuman pernah sampai gabruk pintu sampai kawan mami aku pintunya rusak. Terus aku giniin, makanya jangan gabruk pintu, Mi. Aku kalau waktu kecil kan kurang ajar kan kayak waktu kecil kan kayak masih nggak ngerti kan, jadi berantem mulu. Nah papiku tuh selalu jadi penengahnya. Papiku kan punya prinsip kalau marahan itu nggak boleh sampai matahari terbenam. Jadi papiku ke kamar aku ngejelasin, ngurutin kaki aku gitu kan. Terus ke kamar mami aku juga, baik-baikin mami aku. Urut juga nggak? Kayak iya. Urutin kaki. Kayaknya dijit-bijit. Terus abis itu ke kamar aku lagi, Ci, ayo Ci, minta maaf ke mami. Terus baru minta maaf. Aku kira tadi adikmu. Aku kira tadi adikmu yang paling berat pekerjaannya. Ternyata Om ya tante. Ternyata Om yang paling berat. Berdua paling berat. Berdua Berarti diplomat Pokoknya di di rumah. rumah kita berdua, aku sama papi kan, kalau koko kan di Medan kan. Pokoknya kalau papi, kalau mami sama Cici udah 3 bubble, dah bisa. Ya di chat di grup. Maksudnya di grup ataupun di real life kalau udah ngobrol tiga bubble gitu, saut-sautan. kita pasti berdua menetralkan lagi. Kalau enggak kalem. Oh, kalau berantem masalah cowok pernah nggak? Makanya Fior kamu tuh jangan sama itu gitu-gitu. Terus Fiornya tetap kayak, tapi Mi aku tuh cinta. Ya kita jelasin logika aja. Iya. Karena perempuan kan. Iya. Jangan sampai salah pilih pasangan, selesai hidup. Ya kan? Tapi Fior ngeyel gitu Ya kalau ngeyel ya kita agak kenceng ngomongnya gitu kan. Tapi ya udah biar dia mikir gitu. Ya udah kasih kesempatan dia mikir dulu. Tapi yang penting kita udah ngomong dia udah dengar gitu. Mereka tuh tahu aku tuh belajarnya kesandung dulu. Jadi Kepentok dulu dibiarin. baru belajar gitu. Iya. Tapi kamu mau nanya ke atas? Mau. AI mau nanya, kenapa kok AI setuju akhirnya Fior milih Vincent? Mau nanya, oke. Aku juga mau denger sih. Oh berarti selama ini apa yang diomongin mamamu nggak mau denger? Bukan karena waktu ngomong di grup 3 bubble terus. Silakan. Yaudah, ayo AI. Ya yang pertama kalau kita orang tua tuh support aja pilihan anak karena dia yang jalanin. Ya kan kita mau larang-larang kalau dianya happy. Yang penting kalau penilaian dari saya nomor 1 attitude ya. Attitude ini baik gak, dewasa gak. Kedua latar belakang lah istilahnya, bibit bebet bobot. Ya yang ketiga dia mau berjuang sama-sama. Itu sih yang penting. Terus ada pendidikannya. Vincent kan atlet kan. Tapi ada pendidikannya S2. At least setelah atlet dia masih bisa bekerja. Inggris juga bagus, Mandarin juga bagus. Ya itu udah kayak orang tua tuh udah nyaman sih sebenarnya gitu. Kembali ke mereka berdua itu pilihan kan. Itu sih. Tapi dari Fior sendiri pada waktu sebelum diterima seutuhnya Vincent ya, ada kesulitan nggak untuk meyakinkan keluarga bahwa ini Vincent yang aku suka gitu? Aku nggak ngomong aku sama Vincent. Pasti gak disetujuin sama mami. Kenapa? Soalnya Vincent tato, anting, kalung, bad boy gitu kan mukanya. Terus aku juga nggak mau serius awalnya. Berapa lama akhirnya tante kalau kami boleh tahu sampai akhirnya tante mengiyakan? Udah mau nikah aku ya? Ya sampai akhirnya sampai di proses ini berapa lama? Sampai tante yakin? Atau mungkin adiknya Ya juga? kita panggil, kita ajak ngobrol ya kan, arah kemana, planningnya apa gitu, udah serius apa belum, ya kan, umur berapa, usia berapa, ya kan. Jadi kita tanya-tanya dulu sih. Buat Fior seberapa penting approval keluarga? Ya nggak bisa lah kalau nggak di approval. Mau nangis. Nggak bisa karena anak perempuan kan Iya ya. sih, Tisu. Kita minta tisu dulu. Padahal ini belum pertanyaan yang paling sedihnya loh. Soalnya aku baru inget aku udah mau nikah, udah mau pisah rumah. Papi udah ngigo. Tapi menarik ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa bantu tanya juga ya. Tapi kan menarik betapa pengertiannya mami dan juga adiknya ke Fior gitu. Tapi nanti kira-kira Fior akan kesepian nggak saat udah pindah ke rumah baru cuma sama Vincent? Akan kangen masa-masa itu nggak? Aku lebih ke, aku cuma takut papi mami kayak ngerasa kesepian. Soalnya dari kemarin papi kayak udah ngigo gitu ke mami.
Ngigo apa kalau boleh tahu? Kayak papiku bilang kayak, Mi, Cici udah mau nikah ya, ntar kamar kosong ya gitu, aku jadi enggak. Tapi emang tempat tinggal kalian ada dengan rumah papi mami jauh nggak? BSD sih, 20 menit naik tol. Oke. Ya berarti ya kamu harus punya itol yang banyak. Mami, tau papi. Ya kan solusinya. Karena kita pun jadi orang tua. Iya paham Tante. belum rela ya, Ya. belum rela melepas gitu. Yang biasa sama-sama, nanti dia menikah. Ya. Ada masalah gak ya? Ada problem apa gak ya? Kalau bahagia terus itu impian kita. Ya, pasti, Tapi kan pasti. namanya dua menjadi satu, Ya. kita nggak tahu apa yang Betul. terjadi atau dia umpetin ada masalah apa. Kita kan deg-degan ya gitu. Betul. Apalagi Tante juga sudah mengalami pernikahan juga kan, jadi tahu apalagi. Iya. Kekhawatiran terbesar Tante apa sih sebenarnya kalau nanti Fior menikah? Ya namanya kekhawatiran orang tua kan wajar ya. Iya. Ketakutan terbesar Tante tuh sebenarnya. Kita sangat khawatir. Ini kan kita aja yang pacaran 10 tahun gitu ya. Masih ada kerikil-kerikil kecil gitu kan dalam kehidupan. Nanti mereka bisa lewatin gak ya? Ada, saya selalu bilang, Sen, kalau ada masalah besar dikecilin, kalau ada masalah kecil ditiadakan. Semua jangan lupa komunikasikan ya. Ke Vincent saya selalu bilang gitu, kamu lebih dewasa ya gitu kan. Karena kan usia lebih dewasa. Kalau ke Cici saya bilang, Ci inget ya, kamu cari duit tapi nggak boleh lupain kodrat. Tetap harus kodrat wanita tuh harus ada. Karena kan saya juga orang kerja ya. Harus siapin makan pagi, apa-apa. Harus sayang sama Vincent dan keluarga besarnya. Karena kita hidup tuh nggak berdua aja. Harus saling sayang keluarganya gitu. Nggak boleh egois gitu loh. Nah dia bisa gak sih itu melewati itu. Jadi kita deg-degan juga gitu loh. Sangat paham, sangat paham. Kalau kamu sebagai adik, ketakutan kamu nanti kakakmu di kehidupan yang baru apa? Takutnya kalau kan pasti kan kalau udah nikah kan pasti ada beda pendapat atau apa gitu kan. Pasti kan. Takutnya emosi, kocan misalnya bentak Cici atau Tapi ya nggak akan terjadi lah ya. Kalau kamu ada yang mau ditanya Kak? Nggak boleh, dia kan orangnya halus Kak. Iya. Nggak dia bisa orangnya. dibentak, nggak bisa dikasarin. Kalau sama saya agak keras tapi untuk mendidik gitu. Jadi dia artinya halus biarpun tapi takut jadinya gitu Iya, loh. paham. Seperti yang ditakutin itu. Paham. Ya karena kan memang approach orang beda-beda ya. Kates ada yang mau ditanya Kates? Nanti. Oh, jadi kamu simpen dulu. Ya, aku nggak mau menghancurkan momen mereka sih. Aku mau keluarin ingus dulu tapi nanti. Tapi mungkin aku mewakili netizen ya Tante ya. Atau mungkin kamu juga sebagai adik. Kan brandingannya Fior ini kan selalu dianggap kayak unik, polos atau mungkin kalau kita kan untuk hiburan kayak bocah-bocah kosong atau apa. Tante pernah tersinggung nggak saat anak Tante dianggap seperti itu? Nggak tersinggung sih, memang Fior tuh kurang. Mau gimana ya? Mau gimana emang dia apa adanya gitu loh. Masih blon gitu loh. Gua mau kasih kartu kuning ibunya. Nggak sih, nggak tersinggung. Tapi ceritain aku dulu kan pinter pas SMA. Oh ya? Kan dia juara umum. Tapi di akademik doang kata Di akademik karena dia rajin, kan tante kan kerja. Jadi anak tante tiga-tiganya tuh ada 3 suster sama 2 mbak. Khusus yang ngaturin jadwal, schedule, les ono, les Mandarin, les apa-apa semua dilesin lah. Supaya jangan main di rumah. Tapi kebetulan anak-anak tuh rajin. Rajin. Jadi dia juara, dia bertahan, dia rajin juara selalu. Karena gabut juga. Tapi kan pasti dulu Fior merasa, tapi kan setelah cerita gini kan mungkin baru belakangan ini Fior sadar bahwa oh berarti perjuangan orang-orang di sekitarku dulu besar sekali ya untuk bisa memahamiku ya. Kamu sadar itu kapan Fior? Saat kamu sadar, oh ternyata memang nggak semua orang ya bisa handle aku gitu. Kamu? Nggak gampang dia. Suster aja seminggu ganti sehari 1. Jadi seminggu kan 7 hari, 8 kali ganti saya suster. Karena nggak gampang handle dia. Aku kayak feeling susternya nggak enak gitu. Kalau saya kerja, susternya bentak dikit dia langsung nggak mau lagi. Bajunya basah nggak digantiin dia langsung nggak mau lagi. Ada merek. Dia nggak mau gatel kan, mereknya nggak dipotong. Itu dia nggak mau lagi. Jadi omanya jagain dia udah setengah mati. Tapi kamu
pernah sadar betapa besarnya perjuangan itu nggak? Aku tahu pas aku ngeliat teman-teman aku ngerti banyak hal aku nggak ngerti. Terus mereka bisa handle banyak hal aku nggak ngerti. Terus aku mikir kan, wah selama ini nyokap gue yang ngurus. Jadi terbelakangan itu ya pengetahuan aku sendiri gitu. Tapi kan Tuhan adil ya. Kalau yang ini mungkin gak terlalu bagus, dikasih bagus rezekinya gitu. Jadi menurutku ya kamu bagus-bagus saja. Tapi kalau melihat perjuangan mama, pendapatmu sama perjuangan mama dan perjuangan adikmu sejauh ini gimana? Apanya? Tante kalau menurutku yang lebih sabar dari suster tante ya saya dan tim kreatif. Lo maksudnya perjuangan sejauh ini dalam ngurusin kamu, kesabaran gitu. Kalau mami tahu ya, aku kan rada-rada ngelek nih mikirnya. Jadi kalau soal duit, soal hitung-hitung ya kan, mamiku yang ngurusin. Mamiku, terus ngaturin suster mamiku. Iya. Kalau papiku kan tahu kan dia kerja, ya kan. Terus dia tuh takut anaknya tuh diapa-apain sama orang. Jadi misalnya aku naik mobil online, itu dulu nggak dibolehin. Jadi dia protektif itu ya tante ya. Dia anak perempuan ya. Itu khusus Fior saja atau kalau kamu juga sama. Dia pasti sebisa mungkin antar jemput apapun. Ini adekku kan buka kayak bisnis makanan kan di Pamulang. Sampai sekarang papiku tuh selalu sampai malam ikutan di Pamulang. Enggak, anehnya aku nyetir nih. Aku nyetir kan, itu kan tutupnya kayak jam 12 malam nih. Aku nyetir, papiku naik Grab jam 11-nya ke situ buat nyetirin aku pulang. Padahal aku nyetir. Jadi papiku nggak bisa ngeliatnya ini. Khawatir. Wajar. Tapi dia ngantuk. Kita bersyukur loh punya orang tua kayak gitu. Nanti ada saatnya juga ya ngelepas satu-satu. Iya betul. Tapi kalau kita bisa flashback, ini juga tante sudah pernah ceritakan. Jadi waktu keadaan Fior dalam kandungan tuh, kalau boleh tahu itu kondisinya apa ya tante ya pada saat itu ya? Dulu kan kakaknya 5 tahun, belum punya adik. Pengen nih punya anak lagi cewek gitu loh. Nah cewek terus udah kepengen punya anak cewek, kita nggak tahu maksudnya sehat, makan makanan sehat, barbecue gitu. Ternyata mungkin itu nggak mateng. Terus papinya kan hobi punya anjing, punya burung seperti itu. Jadi hamil pertama sebulan, bulan kedua kita kan biasa dokter suruh tes lab semuanya kan. Nah papinya kan tertib, nggak boleh dibuka, ini surat buat dokter. Tapi kalau saya kan saya suka sobek aja hasilnya apa gitu kan. Terus dia bilang nanti bulan depan ke dokter. Jadi saya bilang saya mau lihat hasil labnya apa. Pas dilihat semuanya virusnya positif. Tokso, TORS sama rubella semua IgG dan IgM positif. Itu udah sangat bahaya dan itu diwarnain merah, di bold semua hasilnya. Jadi jam 11 malam hasil itu saya udah langsung nangis-nangis, saya langsung berangkat ke dokter. Dokternya kebetulan kan ramai sampai jam 1 pagi kadang-kadang. Jadi saya langsung berangkat. Memastikan ini nggak apa-apa gitu di perut kan bulan kedua. Rekomendasi dokter saat itu apa tante? Ya beberapa dokter sih bilang asal ibu terima, kalau lahir nanti cacat. Kita nggak bisa jamin karena kan di dalam kandungan gitu. Ya kita udah nangis-nangis lah kak gitu. Karena apa yang punya anak perempuan. Terus saat itu kelaminnya sudah ketahuan ya perempuan ya pada saat belum. Belum. Tapi semoga aja pengennya kan anak perempuan ya gitu. Nah udah beberapa dokter asal terima aja katanya ibu cacat kata anaknya kalau mau gitu. Karena dokter nggak berani garanti kan. Seperti itu. Yang bikin tante kuat saat itu apa? Untuk tetap mempertahankan. Papinya yang harus pertahankan. Udah pertahankan aja kita bawa dalam doa kata gitu. Ya sedih kan gitu kan. Tapi karena pengen nih ya kita bertahan aja kak. Seperti itu. Dan akhirnya begitu lahir. Ya dokter bilang kalau mau diselamatkan ini obatnya mahal. 1 pil waktu itu ya 98 tahun 98 ya. Kan dia lahir 99. Harganya 550.000. Tahun itu? Iya, ibu mesti minum selama 5 bulan. Antibiotiknya kelas tinggi. Terus seminggu sekali, 5 hari sekali tes lab. Supaya virusnya dipantau turun. Semoga bisa terselamatkan. Ya emang mau nggak mau ya seperti itu. Makan yang sehat apa. Dan tapi pada saat lahir dalam keadaan sehat ya? Nah pas lahir, oma-omanya udah minum obat semuanya. Saking tegang, anak ini komplit gak, cacat gak, kan gambling kak. Di USG kan nggak bisa perfect kan, ngeliat jarinya 5 ya, ini 5 kan. Kan tiap bulan di USG kan. Bahkan sampai detik kelahiran pun masih dulu belum ada yang 3G gitu loh. Iya. Ya
pas lahir ya kita bawa dalam doa, terus papinya yang stres sudah mau muntah-muntah dia kan. Dia lihat jarinya, terus kan mukanya nggak kelihatan lagi karena ketutup rambutnya ketebal. Jadi semua cuma segini doang, terus nggak nangis-nangis lagi. Oh ya? Ditebalikin, dikorek mulutnya nggak nangis-nangis lagi. Coba, sayanya kan udah teler ya. Terus dokter giniin, dikorek-korek nggak nangis juga. Akhirnya nangis juga, gitu loh. Terus rambutnya diginiin, takutnya ada cacat-cacat apa gitu kan. Ya untung ya selamat juga sih. Puji Tuhan. Dan akhirnya fisiknya sempurna ya Tante. Iya sempurna, bahkan cantik. Anaknya cantik sekarang. Dan tapi Fior pernah dengar cerita ini sebelumnya? Udah kita selalu ceritain ke anak-anak. Fior sendiri mendengar itu gimana? Aku lebih ke, kan mereka kan melahirkan aku kan perjuangan banget kan. Iya. Jadi dari kecil sampai sekarang aku tuh berharap sama Tuhan, aku nggak mau papi mami aku meninggal duluan sebelum aku ngebahagiain mereka. Kayak kalau mami kan ya, mami kayak aku mau ngapain aja udah seneng gitu kan. Tapi kalau papi aku tuh pernah denger papi aku tuh nanya ke mami gitu. Kayak aku masih kuat gak ya gendong cucu, kan punggungnya sakit kan. Jadi aku kayak pengen bahagiain papi mami dulu lah. Definisi bahagiain papi mami buat Fior apa? Selain memberikan cucu tentunya ya. Karena kan papi spesifik minta itu kan. Aku kayak agak gengsi gitu ya, kayak misalnya bilang kayak makasih ke orang tua gitu, sebenarnya agak gengsi. Kayak nggak bisa aja. Jadi aku pengennya tuh ngasihnya tuh kayak di hal lain gitu loh, kayak ngebuktiin di hal lain gitu. Tadi kamu ngomong tentang papi, kita coba tag ini VT-nya papinya Fior. Udah bisa mandiri, kamu sudah ketemu pasanganmu ya? Iya. Baik nggak orangnya, baik nggak? Baik. Kamu yang baik ngomong sama Vincent. Ya? Yang sopan. Karena dia bakal jadi pengganti papi. Kan kamu, ya? Kalau boleh tahu Tante dan Om usia berapa? 57, Om 58. Oh, oke. 3 tahun lagi nih, 60. Iya ya, tapi nggak kelihatan kayak 57 Tante. Oh gitu ya. Kelihatan kayak 55. Beda 2 tahun. Beda dikit doang. Beda dikit. Tapi setidaknya turun 2 tahun, Ai, aku mau nanya. Kenapa kok bisa Ai punya mindset yang kayak bener-bener sabar terus ngerawat anak dengan penuh bagus. Karena kita prinsipnya anak itu kan nggak minta dilahirkan. Jadi saya harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab, mencukupi, menghidupi, memberikan kenyamanan. Karena kasihan nanti gitu loh. Jadi korban. Anak kan nggak minta dilahirkan. Tapi kita nggak rawat dengan baik, kita nggak jaga, nggak memberikan kenyamanan. Biarinlah kita tua capek kerja terus dari pagi sampai malam. Tapi paling tidak dia tuh nyaman gitu. Apa yang mau kita usahakan ada gitu. Fior berapa bersaudara? 3. Berarti memang prinsip Om dan Tante tuh memang anak itu tanggung jawab yang nggak main-main. Iya, karena kita harus komitmen ya. Tapi gue pengen tahu, waktu pertama kali wacana menikah ini keluar dari Fior dan Vincent, yang paling kaget mendengar ini siapa di keluarga? Kamu kaget nggak waktu? Atau kamu sudah menduga ini ya Vincent akan jadi orang? Kalau kamu? Udah. Kamu udah menduga ya? Udah. Karena mereka suka ngomong di balik tante. Tante kaget nggak pertama kali dengar? Kaget sih, karena menurut tante terlalu cepat ya? Terlalu cepat, maksudnya ya umurnya masih 25, pengennya kayak tante 27 lah bedanya. Oke. Tapi kan sekarang ada Vincent yang menurut saya sopan, attitude-nya baik. Pasti cocok bisa menggantikan papinya. Kan papinya itu begitu sayangnya. Protektifnya juga. Protektif. Jadi
kalau Vincent itu papinya bilang orang yang tepat ya saya support aja. Oke. Dan yang menarik bukan cuma ke Fior ya, tadi ternyata ke adiknya juga memang mereka papinya memang protektif ke semua anaknya dengan caranya masing-masing ya. Bukan anak perempuan pokoknya protektif. Pesan mami kalau Cici udah punya anak harus apa? Harus nggak boleh lupain kayak mami kodratnya, jaga anak dengan baik, tanggung jawab. Sekolahin paling enggak ya, terus kasih sayang. Betul. Gitu. Nggak boleh dilupain, itu kan anak nggak minta dilahirkan. Jadi tanggung jawab yang nggak main-main itu. Komitmen. Kalau ribut sama suami istri nggak boleh anak jadi korban. Ya kan? Kita kan biasa misalnya ada tuh orang yang suami istri ribut terus anaknya digebukin, dipukulin, ya kan nggak boleh. Kan dia nggak salah. Nggak pernah dengar orang papi ribut. Kita kalau misalnya ada sesuatu yang nggak cocok kita ngumpet di kamar. Oke. Sekarang ke teman pekerjaannya Fior nih, Tates dan juga Medan. Kalau Oke, boleh Medan. Kamu ada pesan yang ingin kamu sampaikan nggak ke Fior? Kan apalagi Fior nanti tanggal 7 Desember ya? Iya. Dia tadi stres, tante bilang katanya ngurus, yang undang katanya pusing dia. Undangan pusing. Nah itu cuma itu, yang lain. Tante, list gereja, semuanya tante yang pegang semuanya. Iya, aku diurusin mami sama adik aku. Kan gereja nggak main-main itu banyak banget urusannya. Kalau Medan sendiri gimana? Ada pesan nggak ke Fior? Semoga Fior bahagia sama Vincent. Amin. Ciptain keluarga yang kayak gimana mamanya Fior sama papanya Fior ciptain. Nah, semoga Fior dapat keluarga yang baik juga. Kayak ketika lu punya anak, lu bakal keluarga lu pokoknya 11-12 kayak keluarga kamu yang sekarang gitu loh. Karena dapetin keluarga yang bahagia itu kan susah banget. Jadi semoga kamu bahagia terus. Karena kamu dari lahir tuh udah bahagia banget. Semoga suami kamu, Vincent, bahagiain kamu terus. Oke. Kurang kan? Tisunya kurang. Ini. Oke. Aku sama lagi gitu. Tates ada kata. Udah kali tuci. Untuk Fior. Ya aku intinya aku percaya lah kalau kamu bisa bikin keluarga yang kayak keluarga kamu yang sekarang, bahkan bisa lebih better dari yang sekarang. Karena kan maksudnya kayak keluarga yang bahagia-bahagia pun juga pasti buat yang merasakan itu pasti merasa ada kurangnya dan lain-lain kan. Ya, nah kamu bisa yang bikin lebih perfect versi kamu sendiri. Gitu. Ya terus Vincent juga ya lihat ya ini Fior dari keluarga yang benar-benar. Ya awas lu Vincent. Gua bantai lu. Kalau macem-macem ya. Ya keluarganya benar-benar soft spoken parah. Jangan sampai lu kalau misalnya emosi sama kerjaan atau apa gitu dilampiasin ke Fior, atau misalnya lu kayak bosen atau gimana lu nyakitin Fior kayak gitu karena ya dia mungkin dari kecil nggak pernah ngerasain disakitin gitu apa gimana masa lu orang yang udah dipercayain malah jadi orang yang nyakitin dia gitu. Tapi kalau boleh tahu tante sama adiknya Fior juga di keluarga berarti yang menikah pertama ada pokoknya. Oh kakaknya sudah ya, berarti Fior sudah. Yang kedua ya. Tetap perasaannya beda ya kalau anak perempuan. Beda banget. Kalau laki-laki lebih ya udah. Oke, karena laki-laki. Kalau perempuan itu kita gemeter banget, khawatir gitu. Kuat nggak tante diulang sekali lagi kalau dia yang menikah lagi? Sama. Aduh. Pokoknya anak perempuan kita khawatir banget ya. Oke. Tadi kan menarik. Nah, aku juga mau ngomong. Silakan. Semoga Yola juga dapat pasangan yang baik. Oh iya. Doain ya. Kalau aku percaya, Doain ya. Menjawab baik. kalau aku percaya semua kebaikan yang Yola lakukan kepada Fior itu akan kembali lagi kepada Yola dengan bentuk apapun, bentuk pasangan dan bentuk pasti Yola bisa dapat yang Karena Yola paling baik hatinya. Oh. Hatinya lebih halus. Iya. Gitu. Siapapun yang jadi keluarganya Fior pasti baik tante. Jamin. Dan sabar saya jamin. Karena orang sabar pasti baik tante. Nah tapi tadi menarik. Fior bilang katanya kamu kan agak gengsi. Iya. Mengucapkan rasa terima kasih atau apa. Iya. Aku kan nggak pernah minta apa-apa Fior. Paling cuma suruh nanya. Bisa nggak kamu ucapkan perasaan terima kasih kepada keluarga sekarang? Ya. Sebisamu aja, kita nggak akan maksa kamu. Nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Yaudah kalau gitu Fior di sini ngomongin. Sebisamu aja Fior, kalau kamu nggak bisa apa-apa. Omi, Cici
Cici bentar lagi mau nikah. Mami doain Cici biar bisa kuat kayak Mami. Bisa tegar kayak Mami. Doain Cici biar rukun-rukun aja sama Vincent. Lancar-lancar aja pernikahan kita berdua. Papi Mami jangan pernah ngerasa kesepian. Karena aku pasti bakal selalu nyepetin waktu buat ketemu Papi Mami. Makasih juga Mami udah lahirin aku, ngebesarin aku, peduli sama aku walaupun aku kurang ajar sama Mami. Aku nggak pernah bermaksud buat nyakitin hati Mami. Aku cuman mungkin kebawa emosi, cuman pasti itu nyakitin hati Mami. Maafin aku Mami, doain ya biar nanti Cici di hari depan bisa bahagiain Mami Papi dan memenuhi ekspektasi Mami Papi. Sayang. Amin. Kita kasih doa yang terbaik buat Fior. Kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk orang yang Yola. Oh iya. Iya tadi Yola selalu ngurus kamu loh. Yola selalu ngurus kamu ya di rumah. Di Eropa Yola. Kalau ngomong ayah juga. Yola dari tadi nungguin. Nangis ketawa. Kamu tuh yang bikin Yola ada di posisi sulit bohong-bohong sama Mami dan Papi loh. Yola selalu catokin rambutmu loh. Makanya. Emang iya ya? Iya. Aku nggak bisa nyatok. Oh iya. Dia nyatokin. Dia yang mandiin Fior juga. Kayaknya itu asumsimu aja itu kayaknya. Ya kalau buat Yola? Ya buat Yola. Bitch. Waduh. Cici udah mau nikah, bitch. Semoga kamu nanti gak ngerasa kehilangan Cici ya. Kamu jangan kangen dia nyatokin Cici di rumah. Jangan kangen nyiapin baju Cici. Kasih ke sana. Lucu banget Yola. Aku kan juga pasti kesana. Tugasnya belum kelar ya. Kelar. Cici doain biar kamu hidupnya bahagia. Amin. Dapat pacar yang baik. Karena kamu orang yang sangat baik. Sayang orang tua, sayang keluarga. Kamu pintar, kamu cantik. Semoga bisnis kamu lancar. Kalau misalkan kamu butuh bantuan apa, bilang Cici. Jangan gak enak hati. Terus Cici juga mau pesan, kamu jangan suka mendem. Karena kamu punya keluarga buat diceritain. Kamu punya teman-teman yang sayang sama kamu. Punya karyawan kamu yang sayang sama kamu. Jadi kalau kamu ngerasa gak kuat atau apa, cerita. Dan jangan lupa selalu doa sama Tuhan. Karena kamu juga sendiri di hidup kamu kan juga udah ngerasain mujizat Tuhan yang besar banget kan. Jadi kamu harus terapin itu di kehidupan kamu selalu. I love you. Wow. Itu untuk seseorang yang merasa canggung dalam mengucapkan rasa terima kasih, aku harus bilang rasa terima kasihmu bagus loh, Fior. Kan sampai rumah aku gak mau bahas lagi, malu. Iya, tapi kan ada videonya di YouTube ini. Oke, mungkin yang terakhir sebelum kita closing juga dari Tante aja kali ya sebagai perwakilan. Mungkin nanti Yola juga ada yang ingin disampaikan kepada Fior. Ya, Cici kan mau merit ya. Ya. Bentar lagi, Mami cuma pesan jangan lupain kodrat Ya. sebagai istri dan ibu yang baik nanti. Ya. Sehebat apapun kamu berkarir, mencari duit, nggak boleh lupain kodrat. Karena itu adalah resep buat disayang suami. Terus ngomong yang sopan. Mau ribut, mau kesel, mesti ngomong yang sopan. Lebih baik tarik napas dulu, baru pas ketemu ngomong yang sopan. Karena nggak boleh gimana pun juga sama suami kasar atau gimana. Karena itu penting, kunci rahasia keharmonisan keluarga. Emosi tidak boleh meledak-ledak, mesti sopan. Itu aja, supaya kamu tetap disayang Vincent dan keluarganya. Itu sih pesan Mami. Nggak boleh lupain kodrat ya. Yola mungkin ada. Kalau misalnya Cici ada masalah,
walaupun udah nikah tak apa ya, dan dia tetap mau dengerin cerita Cici. Jadi Jangan sampai dipendem sendiri. Tapi kamu ya pesenin taksi online ya, jangan disuruh nyetir kalau datang. Ada supirnya. Oh kalau ada supirnya lebih bagus. Kamu akan tetap menjadi adik yang ini ya. jadi orang nomor 1 dengerin cerita Cici. Harus saling sayang sih. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Luar biasa. Kalau begitu kita akan tutup episode kali ini karena tisu kita sudah mulai habis. Kita tidak menyangka akan se-emosional ini, tapi kita akan tutup episode kita kali ini dengan sebuah harapan. Fior, banyak yang berharap kamu bahagia, Fior. Keluarga kamu, partner kerjamu, bahkan seluruh kru dan keluarga besar BBK mengucapkan semoga Fior langgeng. Ya. Terima kasih, Kak. Sebegitu banyaknya doa baik yang diberikan ke kamu, dan kamu harus ingat Fior, kamu tuh selalu disayangi dari mulai kamu lahir. Sama keluargamu, sama kru, semua cocok lah. Jadi semoga kamu bahagia ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Fior. Dan saya akan datang ke pernikahannya Fior. Tapi cateringnya enak kan? Baik, terima kasih Tante, terima kasih. Sampai ketemu lagi di BPK selanjutnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa sayangi keluargamu. Keluarga tidak ada yang sempurna, tapi sayangi keluargamu karena walau bagaimanapun cuman itu yang kita punya. Sampai ketemu lagi di BPK selanjutnya. Thank you. Gua nggak bisa joget,